yang sesingkat-singkatnya, Bapak Ibu semua wajib untuk mencatat ya. Dan izinkan saya berbagi visi kami, 100.000 orang bertumbuh melalui sosial media, sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara finansial. Ya, jadi rekan-rekan semua, siapa yang mau menjadi bagian dalam visi kami, 100.000 orang ya, sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara finansial. Mau ya bergabung bersama dengan kami, bertumbuh dalam komunitas yang baik ya. Para partner kami ibu rumah tangga, UKM, pensiunan, entrepreneur, dokter, dokter spesialis, ya dokter gigi, dokter hewan, ya rekan-rekan profesor guru besar bertumbuh bareng-bareng ya karena kami dampingi secara khusus ya. Nah, 3 agenda penting hari ini. Kita akan belajar dari sesi 1, 2 dan nanti di part yang ketiga rekan-rekan semua saya akan berikan akses bagaimana caranya rekan-rekan bisa menjadi partner yang kami dampingi secara rutin. Ya, tapi ingat kata kuncinya, untuk bisa di-invite ke dalam grup khusus, dibimbing secara rutin, gratis, ada syaratnya. Syaratnya adalah menyimak sampai slide terakhir, yang menyimak sampai sesi dan slide terakhir lah yang akan mendapatkan aksesnya. Ya, oke, mari kita mulai dari basic fundamental kemarin. Siapa yang sudah paham dan sepakat bahwa sosmed yang tanpa tujuan tidak akan kemana-mana? Betul atau betul? Sosmed yang dipakai hanya untuk lucu-lucuan, hanya untuk mengisi waktu luang, tidak akan kemana-mana. Sepakat ya, paham ya? Jadi mungkin bukan karena Bapak Ibu gaptek, bukan karena Bapak Ibu pinter atau nggak pinter, bukan karena Bapak Ibu introvert, bukan karena Bapak Ibu semua sibuk. Sosmednya tidak terbangun karena nggak punya tujuan. Betul atau betul? Mungkin Bapak Ibu semua sosmednya belum bertumbuh. Mungkin. Ini mungkin ya. Karena belum ada tujuannya. Saya nggak tahu main sosmed buat apa. Pokoknya teman-teman saya main sosmed, saya ikutan dah. Karena kita nggak tahu tujuan kita buat apa. Akhirnya konten kita antara ada dan tiada. Betul nggak? Betul ya, iya Dokter Siti. Oh, saya punya partner Rehab Medik, KFR juga bertumbuh sampai 1,3 juta penonton. Dokter Pras Rehab Medik Rumah Sakit RSUD Koja kalau nggak salah ya, partner saya juga. Ya, pasti Dokter Siti juga tahu. Ya, KFR terame ya di sosmed ya. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari sebuah pemahaman. Tujuan adalah momen atau poin penting supaya rekan-rekan semua bertumbuh. Nggak punya tujuan, Bapak Ibu semua nggak akan bertumbuh. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak Ibu semua. Siapa di sini rekan-rekan semua yang sudah pengen banget memulai, tetapi ada semacam keraguan dalam diri? Nggak apa-apa, ya. Saya memahami bahwa karena saya didampingi dalam satu komunitas Maxwell, ya, 80% itu adalah mindset dan belief. 20% adalah skill. Kalau rekan-rekan semua fokusnya skill, 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 keterampilan, tapi lupa mindset dan belief, Bapak Ibu semua jauh lebih penting. Percaya sama saya, skill itu banyak dipelajari di YouTube. Di YouTube banyak kok, buku juga banyak belajar skill doang. Tapi 80% adalah mindset dan belief, betul nggak? Apa kepercayaan dalam diri Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu hidupi? Misalnya, saya gaptek, saya ibu rumah tangga, saya awam, saya pemula, saya dokter yang sibuk, saya nakas yang sibuk. Ya, ya, hidupilah belief Bapak Ibu. Demikian. Tapi kalau belief Bapak Ibu semua adalah saya bisa. Coba ketik saya bisa. Ayo, bilang saya pemula tapi saya pasti bisa. Saya oma-oma, tapi yang lain juga oma-oma juga pasti bisa. Ya, nah, boleh nggak di bagian ini kita mau jujur? Ya, kita mau jujur. Ya, Bapak Ibu semua, jujur ya, apa ketakutan Bapak Ibu pada saat akan membuat konten? Yuk, rekan-rekan semua. Yuk, Dokter Dina, Ibu Vero, Pak Dudung, ya, Kak Lucia, Kak Lucy, apa coba? Apa ketakutan rekan-rekan semua pada saat pencet tombol bulat-bulat itu, saya mau ngomong depan kamera. Apa ketakutan Bapak Ibu pada saat mau ngomong, bibir bergerak depan kamera, tapi kok bibirnya nggak jadi bergerak kayak kanebo kering, ya alias kaku, ya. Takut salah, oke, nggak pede. Takut nggak ada yang nonton, baik ya. Takut jumlah yang nonton Siti oke, baik. Grogi, takut salah, baik. Ya, bingung, takut hilang ingatan, nggak apa-apa. Dokter Dina, ya, takut salah, nggak pede, baik. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ya, grogi, ya. Takut nggak ada yang komen, baik ya. Malu dilihat wajah, baik. Gugup, takut nggak konsisten, ya. Grogi, pemula. Oke, takut dibully Pak Megi. Baik. Itu mirip-mirip nih, ya.
takut takut dienyek alias dibully, takut nggak ada yang nonton, nggak pede. Betul ya Bapak Ibu semua ya? 3 hal yang saya rangkum. Nggak pede, pemula, takut nggak ada yang nonton. Pertanyaan saya dengan jujur. Rekan-rekan semua perhatikan. Kalau ketakutannya mirip-mirip dengan yang lain, berarti wajar. Coba ketik wajar. Bantu jawab. Betul nggak rekan-rekan semua? Betul, betul sekali. Ya, artinya wajar. Yang lain juga mengalami hal yang sama. Pemula, pemalu, nggak pede, takut nggak ada yang nonton. Ya, iya wajar. Kenapa? Saya kaget kalau baru gabung di sisi saya. Pak, saya udah pede. Pak, saya udah jago, Pak. Lah, jangan jadi peserta, jadi pembicara. Bukan begitu, bukan? Bukan begitu, bukan? Yes, Bapak Ibu semua. Jadi rekan-rekan semua izinkan saya menolong, merangkul, membantu, mendampingi Bapak Ibu semua sampai berhasil seumur hidup. Jadi please kalau ada yang nanya, Pak biayanya berapa? Ya, tolong infokan rekan-rekan semua ya. Tolong infokan Bapak Ibu ya kalau ada yang nanya bahwa gratis ya, jangan ada yang nanya biayanya berapa. Tapi kalau mau traktir saya makan bakso pinggir jalan boleh ya. Ya, sebentar. Oke ya, baik ya Bapak Ibu semua. Nah, udah nulis, sekarang saya mau menolong rekan-rekan semua. Bapak Ibu, kalau tadi ketakutan, sekarang apa goal, ya, apa tujuan, apa keinginan yang Bapak Ibu ingin raih pada saat rekan-rekan semua membangun sosmed dan branding? Ketik sekarang di kolom komentar. Yuk, lanjut. Apa tujuan, goal Bapak Ibu semua dan keinginan dari Bapak Ibu membangun sosial media branding rekan-rekan semua? Yuk. Branding diri, baik. Bermanfaat, oke. Income, cuan, income. Ya, baik. Bahagiakan, sukses. Pendapatan, baik. Penghasilan, finansial, oke. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Pokoknya Mas saya terima semua. Agar jualannya laku, baik. Profit, ya. Bermanfaat, pendapatan, baik ya. Baik, saya berdoa rekan-rekan semua yang menulis keinginan doa Bapak Ibu semua terwujud. Ya, amin, 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 amin. Ya, bisa bermanfaat. Wah, luar biasa, Dokter Siti ya. Oke, baik pertanyaan saya. Terima kasih ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Bapak Ibu semua benar. Ya, Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Kita mau ngomongin fakta. Kita mau ngomongin fakta di lapangan. Siapa yang sudah paham bahwa sosmed banyak untungnya? Betul ya? Siapa yang udah paham sosmed banyak untungnya? Betul ya? Paham ya? Paham. Tetapi faktanya banyak yang belum mulai. Mau tahu nggak kenapa? Ada yang mau tahu kenapa? Karena kita memberikan pupuk kepada ketakutan, bukan pada tujuan. Saya tanya, betul atau betul? Kita terus berikan pupuk pada ketakutan. Kamu nggak bisa, saya grogi nggak pede, saya oma-oma, saya grogi nggak pede, pensiunan, saya sibuk. Sehingga pupuknya diperkuat ke ketakutan. Sehingga nggak pernah mulai. Betul nggak? Ya. Padahal harusnya dikasih pupuk yang mana? Tujuan. Ya, sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu semua, lihat tangan saya. Ya, izinkan saya menolong. Karena ini saya udah 17 tahun mendampingi para partner. Kalau nggak kayak gini, nggak akan mulai. Tangan saya yang sebelah kiri adalah ketakutan. Ini adalah ketakutan yang Bapak Ibu alami. Apa aja tadi? Takut dibully, takut dienyek, takut diomongin orang, takut diomongin sejawat, takut diomongin konsulen, takut diomongin residen, ya takut diomongin tetangga, saudara, kerabat, mantan, takut diliatin, ya takut nggak ada yang nonton, takut nggak ada hasilnya, takut dibilang jelek. Ini ketakutan Bapak Ibu. Oke, ya perhatikan, ya. Tapi Bapak Ibu semua kan punya tujuan. Nah, ini tujuannya nih Bapak Ibu, ya. Tujuannya income, bermanfaat, ya luar biasa mimpinya. Menebar kebaikan, bermanfaat, cuan, menebar kebaikan, bermanfaat, cuan. Lihat, pertanyaan saya, lebih tinggi yang mana? Ketakutannya atau menebar kebaikan? Pak, kenapa kok ketakutan lebih tinggi? Loh, kita ngomongin fakta. Faktanya adalah udah tahu tujuannya, udah tahu keinginannya, udah tahu apa yang mau dikejar. Tapi nggak pernah mulai. Karena dia lebih besar memupuk ketakutan. Hanggi kalau mau mulai, tapi saya tahu goal saya adalah untuk menebar kebaikan, untuk income, untuk dan kawan-kawan. Tapi saya nggak mulai-mulai karena saya takut. Takut 1000 kali ngomongin takut. Sehingga dia memupuk ketakutan. Saya mau tanya, betul atau betul? Lihat, ini fakta Bapak Ibu semua. Ya, sehingga kapasitas dia dibanding tantangan dia lebih besar tantangannya. Ya, dan rekan-rekan semua, sekarang saya mau tanya, rekan-rekan, perhatikan baik-baik. Apakah ketakutan bisa langsung hilang? Bantu jawab.
Apakah ketakutan bisa langsung hilang? Tidak, tentu saja tidak. Ya, tidak. Apa yang harus kita lakukan? Ketakutan nggak mungkin langsung hilang. Tapi yang perlu kita tingkatkan adalah tujuan kita. Bukan cuma sekedar cuan. Bukan cuma sekedar menebar manfaat dan branding. Tujuannya adalah demi orang-orang tersayang. Demi orang tua kita yang menunggu kita sukses. Demi anak-anak kita yang mungkin lagi sakit, butuh extra income. Orang-orang yang kita kasih, istri kita, suami kita, orang-orang yang kita sayangi, dan kita butuh extra income untuk menolong mereka. Uang sekolah harus dibayar, akhir tahun harus dibayar, cicilan harus segera dilunasi, dan Bapak Ibu semua perjuangkan. Sekarang saya mau tanya, kalau kayak gini, ketakutan lebih rendah, bener nggak? Sehingga kalau ada rekan-rekan semua takut nggak ada yang nonton, it's okay, namanya juga baru mulai. Takut dienyek, it's okay, saya tahu goal saya buat apa. Saya nggak usah mikirin yang ngenyek saya. Fokusnya demi anak saya. Betul nggak? Betul atau betul? Ya. Tapi saya pemula, pemalu. Belajar kalau pemula. Kebayang nggak? Tapi kan saya udah senior. Oh, yang lain juga senior kok. Ya, kalau diomongin sama sejawat, presiden, sama rekan-rekan, bahkan konsulen ngomongin saya. Tuh, emang kalau dia ngomongin saya, pas saya butuh duit, emang dia bayarin cicilan? Betul atau betul? Emang kalau dia ngomongin tetangga saya, ngomongin saya, pas saya nggak ada duit, emang dia bayar cicilan rumah tangga saya? Kan enggak. Betul atau betul? Bener nggak Kak Lucy? Bener nggak Mbak Latifa? Bener nggak Bu Ripka? Kecuali mereka donatur. Kalau mereka ngomongin kita, dia bayar cicilan rumah kita, dia bayar cicilan popok kita, apa bayarin popok kita, bayarin. Iya, betul atau betul. Jadi kalau ada orang yang komen, ya, saya pemula, pemalu. Emang kalau dokter Siti rehab medik ya, habis lulus PPDS, emang dibayarin sama yang ngomongin? Dokter Siti gitu aja dibikinin konten. Dok, itu mah kagak ada jurnalnya, dijelekin, diomongin. Emang kalau dia ngomongin kita, terus kalau kita butuh duit, terus kita dengerin dia, emang dia donatur? Kan enggak, kecuali dia donatur. Betul nggak Bapak Ibu? Saya berdoa ini menjadi penolong untuk Bapak Ibu. Jadi udah paham ya? Yang udah paham ketik paham. Yang udah paham ketik semangat. Oh, oke, saya baru paham Mas Hermas. Selama ini saya lebih fokus memupuk ketakutan saya, bukan memfokuskan memupuk keinginan yang saya pendam bahwa saya harus punya rumah, saya harus lunas hutang, saya mau bebas finansial karena saya tahu anak saya, keluarga saya, orang tua saya mengandalkan saya. Saya akan berjuang yang terbaik. It's okay, bodoh amat kalau ada yang ngomongin, belum ada yang nonton, yang nonton masih sedikit. Namanya juga baru. Betul atau betul? Ya, namanya juga baru. Itu kenapa saya mendampingi 6.000 partner, 2.500 dokter, dokter spesialis, bidan nakes 3.500, mama-mama, ibu rumah tangga, dan saya bilang, hey, ya kalau mau bertumbuh bareng-bareng sama saya, fokusnya sama tujuan, bukan fokusnya sama ketakutan. Sepakat? Yang sepakat sepakat. Kalau ini udah beres, ini pondasi. Kita melanglang buana ke tahapan berikutnya. Nggak ada pertanyaannya, takut nggak ada yang nonton, takut dienyek, takut nggak ada yang nonton, takut dibilang jelek. Lah, 1.000 tahun Bapak Ibu nggak akan pernah mulai. Kalau kita takut nggak ada yang nonton, lah lebih mending takut kalau nggak ada duit ketika anak, "Pak, Ma, untuk uang sekolah. Aduh nak, maaf nggak ada uang." Oh, itu sedihnya ketusuk sama 7 panah Bapak Ibu, betul nggak? Ya, "Pak, beliin ini." "Aduh nak, saya nggak ada." Waduh, ayo berjuang demi orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Cukup ya? Sepakat ya, Dokter Dina, Pak Dade ya? Sepakat. Yes, ya. Iya, itu penting. Ya, lebih takut kalau kita nggak bisa nolong orang-orang tersayang. Ya, oke. Mari kita praktek. Belum praktek toh Pak? Belum. Ini baru ngomongin pondasi. Kalau ini udah beres, Bapak Ibu bakal bertumbuh di program kami. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, kita udah paham nih pondasi kita. Sekarang kita mau sepakat yang kedua. Bapak Ibu bisa karena biasa. Lihat ya, paham dulu ya. Bapak Ibu bisa karena biasa. Coba ketik. Bukan bisa karena ekstrovert. Nggak bisa karena introvert. Sorry, salah itu. Ya, saya bisa karena saya jago ngomong, karena saya ganteng, karena saya cantik, karena saya keren, karena saya S3. No. Bapak Ibu bisa karena biasa. Ya, Bapak Ibu bisa karena biasa. Jadi rekan-rekan semua bisa karena Bapak Ibu melakukan sedikit demi sedikit. Bukan karena keren, ya, tapi karena Bapak Ibu bisa karena biasa. Baik, kita praktek pelan-pelan semua. Yuk, Bapak Ibu semua, siapkan kertasnya. Sudah siap? Yang siap udah ketik 1. Yang udah siap dengan kertasnya, ketik 1. Sudah? Yang pertama, Bapak Ibu tulis di kertas masing-masing. Bapak Ibu kalau membangun sosmed, ingin dikenal sebagai siapa? Pengen dikenal sebagai apa? Yuk, tulis sekarang. Contoh, saya mau dikenal sebagai financial advisor, misalnya kalau sih. Saya pengen dikenal sebagai
GP, saya pengen dikenal sebagai mompreneur yang suka berbagi parenting. Saya pengen dikenal sebagai nurse, bidan yang rutin berbagi tentang tips kesehatan. Saya pengen dikenal sebagai dokter spesialis anak yang suka berbagi. Saya pengen dikenal sebagai professional content creator. Yuk, tulis. Yang sudah ketik dua. Ya, Anda pengen dikenal, Pak, saya belum tahu nih pengen dikenal sebagai apa. Lanjut dulu aja, lanjut. Yang sudah ketik dua, oke, good. Sudah ya, lanjut. Yang ketik dua, kalau Bapak Ibu udah tahu, saya mau dikenal sebagai siapa, sebagai apa. Yang kedua, konten apa yang jadi fokus Anda? Yuk, konten apa yang jadi fokus Anda? Misalnya, parenting ya, berarti berbagi tips parenting, kiat-kiat praktis mendampingi anak. Financial advisor, berarti berhubungan dengan financial things, Bapak Ibu. Kesehatan, berhubungan dengan kesehatan. Ya, tulis. Nomor dua, ya, konten berhubungan dengan apa? Ya, nanti habis ini kita bahas tentang AI ya, supaya Bapak Ibu bisa bikin konten pakai ilmu AI. Sudah, oke, good. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kontennya adalah tips kesehatan, jangan kontennya tentang apa? Joget-joget, pacu jalur, velocity, kan enggak Bapak Ibu semua. Ya, kebayang nggak rekan-rekan semua? Kagak nyambung, jangan sembung. Ya, jadi rekan-rekan semua, jangan kontennya malah joget-joget. Yang ketiga, saya tidak butuh segera, saya tidak butuh semangat. Nomor tiga, saya butuh tanggal. Tulis di kolom komentar dan di kertas Bapak Ibu semua. Tanggal berapa Bapak Ibu akan memulai bikin konten setiap hari. Tulis di kolom komentar tanggalnya berapa sekarang. Yuk, saya tunggu. Tanggal berapa? Saya nggak butuh semangat, saya nggak butuh besok, saya nggak butuh pokoknya besok Pak, nggak bisa. Besok bisa, ya besok lagi, besok lagi. Ayo, yuk tulis. Tanggal 30 Oktober, tanggal 1, good. Tapi jangan Desember ya, kelamaan. Ya cari mentor yang lain. Ya, oke ya, good. Saya berdoa rekan-rekan semua yang menulis, ya, terwujud. Tuhan berikan ide, Tuhan berikan banyak kreativitas. Ya, amin, 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 amin. Ya, amin. Secepatnya itu nggak jelas. Secepatnya kapan, Pak? 2027 juga cepatnya. Tanggal. Saya butuh tanggal, rekan-rekan semua. Ya, tanggal. Secepatnya, Pak. 2030 juga secepatnya. Ya, ayo, ya, secepatnya. Good. Sudah ya? Gimana cara mulainya? Yuk, mulainya begini. Mulai bikin konten karena orang percaya, mau jadi teman, mau kontak Anda, hingga akhirnya beli. Karena melihat konten yang Bapak Ibu buat. Jadi sangat aneh ya kalau konten yang kita buat asal-asalan. Kontennya adalah anak kita lagi nari di panggung, jadi konten kagak nyambung. Ya, kontennya orang macet di videoin, ada orang kepleset di videoin, kucing menari di videoin, kagak nyambung. Yang paham ketik paham. Ya, saya itu konten pertama adalah pelangi, saya videoin. Apa daun yang rontok saya videoin, kagak nyambung, Bung. Ya, kebayang nggak rekan-rekan semua? Oh, paham. Berarti konten kita harus relate, harus nyambung. Ya, gimana dapat idenya? Buat Anda yang pemula, izinkan saya menolong. Anda cara dapat ide dari WA. Cara yang paling basic menggunakan Meta AI. Kanan bawah itu ada warna ungu. Ya, abaikan agak berantakan. Kanan bawah ada warna ungu. Kelihatan nggak? Kanan bawah ada lingkaran ungu. Ada? Ada. Lingkaran ungu itu adalah Meta AI. AI basic dari WhatsApp. Nggak perlu install, nggak perlu sign in, nggak lakukan apapun. Sudah ada lingkaran ungu. Perhatikan, ada kotak perintah, ada message kotak perintah. Rekan-rekan semua bisa langsung tulis. Misalnya, saya ibu rumah tangga, buatkan saya 30 tema tentang saya bapak-bapak, saya nurse, saya bidan, buatkan saya ya. Nah, itu namanya perintah. Coba tulis subjek plus perintah. Coba ketik subjek plus perintah. Subjek saya adalah bidan. Buatkan saya 30 judul topik. Saya adalah ibu rumah tangga. Buatkan saya apa? 30 judul TikTok untuk ibu rumah tangga. Oke, subjek plus perintah. Subjek plus perintah. Ya, contoh, saya ibu rumah tangga. Buatkan saya 10 ide judul konten TikTok. Ini di mana, Pak? Di WA. Ini ada di WA. Mudah, simple, sederhana. Buatkan saya 10 ide judul konten TikTok. Ya, langsung keluar tuh resep, tips mengelola dan kawan-kawan. Mudah, gratis, ada di handphone Bapak Ibu. Ya, nah, saya dokter, buatkan saya financial advisor, saya ini, saya itu. Buatkan saya langsung keluar.
nggak sampai 1 menit. Jadi Bapak Ibu semua tidak ada alasan tidak punya ide tema. Sepakat ya? Tidak ada alasan saya tidak ada ide tema, Pak. Jadi saya nggak ada ide tema, berarti saya nggak ada alasan. Bapak Ibu semua bisa. Oke? Bisa. Oke, ini basic. Nanti saya mau angkat poin yang lebih advance ya, pelan-pelan. IG kita mau sepakat ada 3 cara kunci sederhana. Pertama, optimasi bio itu penting, profilnya, deskripsinya. Yang kedua, konten 1 hari 1, konten one day one konten. Yang ketiga, melakukan 30 dan 90 hari. Ya, melakukan 30 dan 90 hari. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu adalah rekan-rekan melakukan 30 hari pertama jangan bolong, ya, 90 hari. Ya, kekuatan bertumbuh dalam sebuah akun. Ya, ini penting untuk Bapak Ibu pahami bahwa rekan-rekan pola membangun Instagram sama TikTok sama. Bedanya adalah kekuatan dari IG dan TikToknya. Tapi jangan lupa, foto profilnya, bio profilnya wajib untuk diisi pakai foto dan profil Bapak Ibu. Jangan fotonya adalah keripik, profilnya adalah menjual beragam keripik. Bapak Ibu semua bakal susah bertumbuh. Ya, kebayang Bapak Ibu semua ya. Nah, pola berikutnya dalam Instagram maupun TikTok adalah 1 hari 1. 1 hari 1 adalah kunci pertumbuhan. Ya, jadi rekan-rekan semua, mau nggak Bapak Ibu semua berkonsisten, berkomitmen untuk melakukan 1 hari 1? Nah, saya mau kasih contoh. Beliau adalah partner saya lagi di kantor, Bapak Ibu semua, bertemu dengan saya namanya Bu Yeti. Beliau partner di Maxwell juga, ya. Beliau menjadi partner saya bertumbuh bersama-sama dengan kami. Usia beliau lebih dari 50 tahun. Ya, lebih dari 50 tahun. Beliau belum pernah bikin konten, pemula, gaptek, pemalu, ya. Dan Bapak Ibu semua, apa yang dilihat Bapak Ibu semua? Apa peralatan penting yang beliau pakai? Ya, tumbler. Jadi kebanyakan dari kita untuk memulai sosmed adalah nyiapin mikrofonnya, nyiapin ring lightnya, nyiapin backgroundnya, nyiapin ininya, nyiapin itunya. Lah, ada Tumblr nggak? Ada, Bapak Ibu semua. Dan beliau sekarang bikin lebih dari 10 konten, ditonton oleh ratusan orang dari konten sederhana. Ya, Bapak Ibu punya Tumblr di rumah? Punya. Yang kedua, Dr. Irena Sakura, dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi. Partner saya, tim saya juga, ya. Beliau adalah wakil ketua Asosiasi Bedah Plastik se-Indonesia. Apa alat yang beliau pakai? Beliau ketemu dengan saya sekitar bulan Mei, ya Mas Hermas, saya minta tolong dong dibantu bikin kontennya. Ayo dok, kalau dokter cukup rendah hati, saya dampingi. Beliau baik, rendah hati, background dokter, dokter spesialis. Udah dokter spesialis juga, ya. Bapak Ibu, saya udah datang ketemu beliau di kliniknya dan beliau cerita beliau bikin konten dengan pola sederhana dan beliau dalam waktu 10 menit, 15 menit bikin 3 konten. Saya ajarkan, dok, ada gelas nggak? Ada. Taruh handphone depan gelas. Ya, jadi konten. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Ini yang dinamakan dengan buat yang sederhana. Yang bikin nggak mulai-mulai adalah nunggu tripodnya, ring lightnya, nunggu PD-nya, nunggu alisnya tebel, nunggu jerawatnya hilang, nunggu jilbabnya ada yang baru. Betul atau betul? Nunggu keyakinan. Pak, saya nunggu yakin Pak 2030 Bapak Ibu semua. Ya, kebayang nggak? Sekarang saya mau tanya. Sederhana, rekan-rekan semua, sederhana. Yang rumit kitanya bikin rumit. Semudah Bapak Ibu semua bikin konten. Nanti saya akan ajarkan langsung cara bikin kontennya. Ya. Jadi Bapak Ibu semua punya gelas nggak? Pak, berarti saya kalau nunggu pasien ada poli, saya tinggal taruh gelas saya di depan meja poli saya dong. Iya, saya ibu rumah tangga di dapur sambil nunggu anak saya lagi mandi atau apa, saya bisa bikin konten. Nah, ada gelas. Ada. Sederhana, sederhana. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu semua? Sederhana, bisa Bapak Ibu. Ya, nah berikutnya TikTok. Bapak Ibu, dalam berbicara ngomongin tentang TikTok, tentang Instagram, polanya sama. Optimasi, konten 1 hari 1, melakukan rutin. Ya, tapi Bapak Ibu, TikTok punya kelebihan. Kelebihannya adalah TikTok ngasih audience, dia ngasih followers. Makanya orang yang pemula diberikan viewers, diberikan penonton. Makanya kalau pertanyaannya, Pak, kalau saya waktu terbatas TikTok atau IG? Saya boleh dengan rekomendasi, dengan yakin TikTok dulu. Karena lebih simple, sederhana, dan TikTok memberikan audience, memberikan followers. Ya, cuma memang profilnya nggak selengkap di IG, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini akun saya di bulan pertama. Dari 1.000 ke 14.000 sampai di bulan November dan Oktober 100.000 karena saya melakukan kontennya rutin, live-nya rutin. Saya bikin konten sekalipun belakang pohon.
Belakang saya pohon sambil nunggu anak sekolah. Ya, sambil nunggu anak sekolah. Satu hari satu. Nah, mari kita praktek bikin konten. Siap? Yang siap, ketik siap. Siap ya, kita mau praktek nih bikin konten. Ya, Bapak Ibu, saya mau tanya. Yang sudah biasa, ketik sudah. Yang pemula, ketik pemula. Oke, banyak pemulanya ya, baik. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Semuanya baik ya. Baik, Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Ini adalah kejadian dan fakta nyata untuk rekan-rekan semua yang baru mulai. Ini adalah tim saya. Ini adalah kesaksian tim saya. Pemula itu bicara dulu. Coba ketik, bicara dulu. Ketik tanpa aturan. Coba ketik tanpa aturan. Yang bikin kita nggak pernah mulai karena kita dengar dari si A bagusnya jam 8, dengar dari B bagusnya jam 12, dengar si A bagusnya 15 menit, dengar si B bagus 1 menit, karena dia terlalu dengar banyak masukan, kagak Pengulangnya gimana mulai-mulai. itu? Bukan begitu, bukan? Bukan begitu, Boleh bukan? juga. Kata konten si A baiknya pakai wajah, konten yang B bagusnya pakai rambut yang gondrong gitu ya. Nih ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang benar adalah tanpa aturan. Namanya juga baru mulai. Yang bikin kita susah berkembang adalah kita terikat pada A, B, C, D, Z, dan akhirnya kita maju mundur cantik ya, nggak pernah mulai karena kita ragu, takutnya salah. Betul nggak? Boleh takut salah. Kalau Bapak Ibu semua berinvestasi 1 miliar di dalam TikTok Bapak Ibu semua atau IG. Kalau kagak ada investasinya acan, modalnya kuota, masalah nggak apa-apa. Betul atau betul? Betul atau betul? Salah nggak apa-apa. Lihat, saya akan kasih contoh. Ya, semudah berbicara. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya adalah tulis, salah nggak apa-apa. Coba ketik, ya. Nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Nama juga baru mulai, salah nggak apa-apa, nggak ada yang nonton, nggak apa-apa. Kalau ada yang ngejelekin, gampang. Di-delete aja, di-delete aja. Yang Kalau ada yang ngomongin, gambarinnya, Bu. diteken, komennya tinggal di-delete. Itu sederhana. Saya udah pernah mengalami, ya. Ih, sok-sokan bikin konten emang kamu udah praktek. Padahal kita udah praktek 17 tahun. Daripada kita bales, ditekan komennya di-delete. Gampang. Sederhana toh? Sederhana, ya. Kalau tetangga ngomongin kita kan tetangganya nggak bisa dihilangin. Kalau komen bisa, tinggal di komennya dihilangin. Enak. Kalau tetangga ngomongin kita, nggak bisa Pakai dihilangin Chrome. tetangganya ya. Oh, Ya, pakai lanjut Bapak Ibu semua, Facebook. lanjut. Ya, perhatikan baik-baik. Ada handphone. Ya, Bapak Ibu semua bisa langsung mulai. Tripodnya Pak, ring lightnya Pak, terserah, kagak perlu. Kalau udah punya budgetnya silakan. Modalnya handphone doang. Bikin konten semudah upload saja atau posting saja. Kata-katanya Pak, kata depannya Pak, kata pembukanya Pak, terserah. Lihat, saya akan kasih contoh yang paling basic. Ini partnernya saya namanya Pak Joko dari Ciledug. Kontennya seperti ini. Halo teman-teman semua, nama saya Joko dari Ciledug. Ini konten pertama saya. Terima kasih. Udah jadi konten. Pertanyaan saya, boleh nggak konten kayak gitu? Bantu jawab. Hmm, boleh nggak konten kayak gitu? Halo, nama saya Burani. Ini konten pertama saya. Terima kasih. Boleh. Boleh. Ya, jangan nganggep dan berekspektasi pada saat bikin konten. Hai guys, 3 kunci rahasia yang harus Bapak Ibu lakukan. Lah, nggak mungkin orang pertama langsung gitu, Bapak Ibu. Tahukah Anda, rahasia ini bikin kamu makin singset dan awet muda. Yuk, Bapak Ibu semua. Nggak bisa. Nggak semua orang langsung pede. Mungkin pertama-tama, nama saya Ibu Rani. Saya tinggal di Bogor. Terima kasih. Boleh nggak, Bapak Ibu? Boleh? Halo, nama saya Dokter Dina. Ini konten perdana saya. Tips sehat adalah tidur cukup minimal 7 jam. Terima kasih. Boleh nggak Dokter Dina? Boleh. Yang nggak boleh adalah cuma mikirin, cuma rencanain, kagak mulai-mulai. Itu yang kagak boleh. Yang sepakat, titik sepakat. Yang kagak boleh adalah Bapak Ibu semua hanya merencanakan, tapi nggak pernah melakukan. Nah, sampai 2030, kagak jadi apa-apa Bapak Ibu. Ya. Kalau rekan-rekan mau saya dampingi, ikut aturan main. Aturan mainnya adalah jangan banyak cincong. Mulai aja dulu. Ya. Sepakat ya Bapak Ibu? Mau didampingi nggak? Yang mau ketik mau. Saya mendampingi 6.000 orang. Jadi
Kalau nggak mau didampingi nggak apa-apa juga. Yang saya dampingi lagi banyak. Sombongnya keluar, Bapak Ibu. Iya, udah nggak usah banyak cincong, ujungnya berhasil. Ya, kebayang ya. Nah, si Pak Joko tadi, di hari kedua, dia bikin konten lagi. Halo, nama saya Joko. Ini konten kedua saya. Izin berbagi, kata mentor saya, untuk mulai saja dulu, tidak perlu sempurna. Terima kasih. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Konten kedua, Pak Joko sudah ada tipsnya. Halo teman-teman semua, ini konten ketiga saya. Kata mentor saya, berbicara bikin konten itu harus rutin. Terima kasih. Udah jadi konten. Ya, lihat Bapak Ibu semua. Pak Joko bertumbuh. Coba ketik bertumbuh. Minggu kedua. Hai guys, ini konten saya di minggu kedua. Setelah beberapa hari kemarin sudah bikin konten, kata mentor saya lanjutkan saja. Jadi rekan-rekan semua, saya belajar tersenyum. Kalau bikin konten harus tersenyum, tidak boleh cemberut. Terima kasih. Tuh, Pak Joko mulai bikin konten dengan intonasi. Minggu ketiga. Hai guys, satu kunci rahasia kalau rekan-rekan mau bertumbuh membangun konten harus punya mentor. Mentor akan menolong rekan-rekan semua. Jadi jangan lupa cari mentor ya. Terima kasih. Lihat, si Pak Joko intonasinya udah lebih cepat, lebih kalem, lebih sederhana, lebih luas. Lihat, kata-kata pertama di 3 minggu pertamanya Pak Joko bilangnya adalah halo nama saya Joko, halo nama saya Joko. Di minggu keempat Pak Joko udah belajar dengan ilmu hook. Coba ketik hook, H-O-O-K, hook. Itu ada 3 kunci rahasia, 5 hal penting, 1 tips. Nah, hook itu akan membuat orang berhenti melihat konten-konten yang lain supaya melihat kontennya Pak Joko. Lihat, minggu keempat, 1 tips rahasia supaya rekan-rekan semua bisa bikin konten dengan konsisten. Kunci tersebut adalah bergabung dalam komunitas. Saya Joko, awalnya nggak mudah, pertama kali bikin konten juga nggak mudah, tapi kata mentor saya harus bergabung dalam komunitas. So, rekan-rekan semua kalau mau bergabung dalam komunitas, kata kuncinya adalah tahu tujuan sosmednya, cari komunitasnya. Saya Joko dari Ciledug, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Lihat, pertama kali ngomongnya adalah, halo, nama saya Joko dari Ciledug. Terima kasih. Saya punya partner, Bapak Ibu semua. Bikin konten yang dalam setengah menit, matanya nggak ngedip. Nama saya berbagi, ngomongnya datar, mata nggak ngedip. Boleh nggak? Boleh. Ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang salah adalah kagak mulai-mulai. Ya, yang kebayang ketika kebayang. Ya, nanti pelan-pelan Bapak Ibu semua bisa. 1 kunci rahasia, 5 hal penting. Tahu nggak guys? Nah, bisa bikin stop, stop, stop. Buat teman-teman semua yang mau scroll, jangan jangan berhenti dulu ya. Kita mau, itu udah mulai lancar, luwes. Bisa pakai cara kreativitas sendiri, tapi dimulai dari konten perdana. Konten perdana salah nggak apa, nggak ada yang nonton nggak apa, dienyek nggak apa-apa. Yang apa-apa kalau kagak pernah mulai. Yang kedua, belajar banyak. Kalau udah mulai biasa, ada yang namanya script. Lihat, yang pertama tadi, kalau Bapak Ibu semua belum biasa, belum pernah bikin konten, namanya juga baru mulai. Yang kedua, Bapak Ibu semua sudah biasa. Kalau sudah biasa, ada yang namanya script. Coba ketik script. Ya, script. Script rekan-rekan semua adalah pola pattern yang bisa Bapak Ibu pakai. Pakai pattern ini, Bapak Ibu semua saya lakukan selama 17 tahun. Pattern ini tidak kaku, bisa dimodif, tapi pattern ini akan menjadi panduan rekan-rekan bikin konten. Ada yang namanya topik, tema besar, ada yang namanya judul, ada yang namanya outline, poin yang akan dibahas. Ya, jadi Bapak Ibu semua contoh, kalau Bapak Ibu seorang tenaga kesehatan, ya, jadi karena kami lagi banyak mendampingi teman-teman tenagas. Ya, contohnya adalah bidan. Ini partner saya bidan Herni. Halo rekan-rekan semua, nama saya Bidan Herni. Izinkan saya berbagi 3 tips sehat ibu hamil, yaitu memilih makanan yang baik. Yang pertama adalah, lihat ya, ngomongin outline. Yang pertama adalah pilih makronutrisi yang direkomendasikan ahli gizi, supaya rekan-rekan semua sehat ibunya, sehat janinnya. Yang kedua, vitamin. Vitamin apa saja yang Bapak Ibu harus konsumsi? Jangan lupa, jangan sampai bolong. Yang ketiga, hindari makan makanan yang tidak sehat. Ultra processed food, ya, pengawet, penyedap, perasa, dan itu berbahaya. Maka rekan-rekan semua wajib untuk mengetahui pola yang tadi. Saya Ibu dan Herni, semoga materi ini bisa menolong rekan-rekan semua. Jangan lupa follow akun saya, bagiin ke teman-teman yang lain ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, Pak, kok cepet banget ngomongnya? Terserah, mau cepet, mau lambat. Yang penting ada yang namanya pola. Ya, ketik pola. Pola. Pola judul. Pola outline. Ya. Ibu rumah tangga. Kalau mau agak lambat, kita bikin lambat.
Halo rekan-rekan semua, nama saya Ibu Budi. Ya, saya izin berbagi tentang 3 tips supaya rekan-rekan semua ramping cemai rumah. Yang pertama adalah atur pola makannya. Jangan kebanyakan tambah kerupuk keripiknya, tambahnya protein. Maksimal karbohidrat 40%. Sisanya adalah sayur, serat, dan juga protein. Yang kedua olahraga, 20-30 menit jalan kaki juga cukup. Yang ketiga pola tidur. Pola tidur minimal 7-8 jam supaya rekan-rekan semua punya metabolisme yang baik sehingga proses pembakaran lemak juga terjadi dengan optimal. Saya Ibu Rotua, ya saya Ibu Budi, semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu di video berikutnya. Follow akun saya ya. Bye bye. Ya. Pak, kepleset Pak tadi nggak apa-apa. Kepleset jalan terus. Saya kepleset tadi. Tadi kan awalnya Ibu Budi. Ya terus Ibu Rotua karena akunnya akun Rotua. Boleh nggak? Nggak apa-apa. Kepleset, keplicak juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, sekarang kita bikin judul pakai headline. Judulnya pakai headline. Judulnya adalah 3 tips mencegah batuk pilek pada anak. Ini adalah Dokter Winda. Dokter Winda saya dampingi dari bulan Desember tahun lalu 2024. Pertama kali saya bergabung di Maxwell. Ya, Dokter Winda dokter spesialis anak pertama yang saya dampingi. Saat ini saya mendampingi 120 dokter spesialis anak. Ya, Dokter Winda bikin konten dari 600 follower. Sekarang sudah 60.000 follower. Ya, sekarang udah beriklan ya. Beliau canggih ya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik ya. Saya bukan SPA, tapi anggaplah saya bikin konten Dokter Winda. 3 tips mengatasi batuk pilek pada anak. Halo, saya Dokter Winda, dokter spesialis anak. Izinkan saya berbagi. Jadi rekan-rekan semua di era sekarang batuk pilek menjangkiti banyak anak ya Bapak Ibu. Ada 3 tips yang harus Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, nah, yang kedua, dan seterusnya ya. Saya bukan dokter spesialis anak, takut dimarahin nanti. Jadi rekan-rekan semua, pola bisa dicontek. Coba ketik, bisa dicontek. Pola bisa diikutkan. Artinya Bapak Ibu tinggal ikuti polanya, tinggal ikuti prosesnya, tinggal jalankan polanya. Yang penting rekan-rekan semua fokusnya adalah berbagi. Bukan fokus sama jumlah penonton, bukan fokus sama jumlah follower. Deg-degan Bapak Ibu ngejarnya follower viewers, betul nggak? Deg-degan Bapak Ibu ngejarnya adalah pencapaian. Fokus Bapak Ibu udah giving belum? Udah menolong banyak orang belum? Bapak Ibu, ya, giving, ya, pokoknya mah berbagi aja dulu dah, ya. Yang berikutnya, trik nggak kehabisan ide judul konten. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ya, kalau tadi Meta AI itu bisa menolong rekan-rekan semua. Bapak Ibu ada yang namanya Gemini. Gemini lebih sederhana dibanding ChatGPT dan DeepSeek. ChatGPT sama DeepSeek kadang-kadang perlu sign in, perlu email. Ini nggak perlu. Langsung buka browser udah keluar. Ya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Ya, sama subjek dan perintah. Subjek dan perintah. Tulis, ini dia 15 ide judul konten TikTok untuk pensiunan. Nah, ini Bapak Ibu kalau di Gemini lebih lengkap, lebih kaya. Ya, lebih lengkap, lebih kaya. Oke, ya sama. Ini yang kedua juga. Saya perawat, buatkan tadi kan pensiunan udah, ibu rumah tangga udah, ini nakes. Saya perawat, buatkan saya 15 judul konten TikTok. Jebret keluar semua. Ya, ini lebih kaya. Ya, coba Gemini gimana bukanya, Pak? Di browser, ketik Gemini. Di browser, Google, ketik Gemini. Karena Gemini adalah anaknya Mbak Google. Yang baru tahu ketik oh. Kenapa kok Gemini kaya, Pak? Karena Gemini itu anaknya Mbah Google, ya, anaknya Mbah Google. Makanya dia setiap dia mengeluarkan ide dan jawaban itu ngambil dari Mbah Google, ya. Contoh lain, saya apa nih, bidan, buatkan saya, nah keluar semua tuh jebret. Bahkan Bapak Ibu, rekan-rekan siapa yang mau ikut ke training lanjutan? Saya mau ajarkan. Training lanjutan kita sore ini jam 4 sore. Ya, bagi Bapak Ibu yang siap lanjut, saya akan ajarkan bikin konten dari judul, body copy sampai isi dibuatin. Bapak Ibu bahkan nggak perlu buat, yang mau ketik mau. Gimana Pak caranya? Simak sampai selesai. Gratis seumur hidup, ya. Oke, terakhir rekan-rekan semua. Dokter SPA, buatkan saya. Udah, mau gampang lah. Saya guru, saya financial advisor kalau sih. Saya adalah dokter spesialis sana. Langsung aja buatkan saya, jebret langsung keluar. Ya, Bapak Ibu, nggak terasa sudah 40 hampir sejam Bapak Ibu ya. Tapi saya berdoa program ini bisa menolong. Siapa yang belajar banyak ketik saya? Yang belajar banyak ketik saya? Belajar banyak ya? Yes, belajar banyak. Nah, Bapak Ibu, saya nggak pengen rekan-rekan cuma belajar. Saya pengen Bapak Ibu semua bertumbuh. Saya pengen Bapak Ibu semua didampingi dan ada hasil, ada result. Ya, Bapak Ibu semua, kita masuk part yang ketiga, part yang ditunggu-tunggu. Siapa yang mau didampingi secara gratis?
Pak, ini beneran gratis, seumur hidup. Saya udah dampingnya 7 tahun. Membangun komunitas belajar content creation 7 tahun. Kalau Bayu berkenan, ya siapkan notes-nya, izinkan saya menolong rekan-rekan semua. Ya, jadi para partner-partner kami 71, 73, 78, 85, ya, itu bertumbuh, mau ibu rumah tangga, awam, bertumbuh karena didampingi. Karena Bapak Ibu semua, kunci bertumbuh butuh 3 hal. Ya, yang pertama ada mentornya, yang kedua ada komunitasnya, yang ketiga ada bimbingannya. Ya, step berikutnya Bapak Ibu, kita sepakat bahwa sukses dimulai ketika ada mentor. Betul nggak? Setuju ya? Sukses dimulai Mengantuk nggak mungkin kesennya. sendirian. Para partner kami bertumbuh karena memulai didampingi. Ya, Bapak Ibu, program mentoring nggak bisa cuma 1-2 minggu. Partner kami, Dr. Ika Devi yang tadi malam mengisi, itu 3 tahun saya dampingi gratis. Ya, maka perlu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Bagi Bapak Ibu yang mau didampingi rutin, bagi Bapak Ibu yang mau dibimbing secara rutin, meskipun gratis. Rekan-rekan, ini kurikulum yang kami berikan. Kita berikan mindset creator, ide konten, teknis buat konten, teknis nge-live, ya, bikin skrip, ya, kita berikan secara gratis. Bahkan kita siapkan contoh skrip, hook, latar belakang, Iya. supaya rekan-rekan semua bisa bertumbuh di dalam program bimbingan. Bapak Ibu yang mau dibimbing rutin, yang mau dibimbing secara intens, Bapak Ibu, izinkan saya berbagi pengalaman saya selama 17 tahun membangun sosial media. Saya berikan Zoom rutinnya, saya berikan grup khususnya, saya siapkan kurikulumnya, saya siapkan pendampingannya sampai bisa. Bahkan Bapak Ibu, saya berikan pendampingan belajar membangun sosmed dan personal branding. Bapak Ibu, ya, kalau berbicara mengenai membangun sosial media, saya adalah trainer profesional. Ya, Bapak Ibu, jadi 2-3 tahun lalu, kalau ada company yang saya diminta ngisi di sana, ya lahir di Sudirman, saya dibayar 95 juta dalam waktu 2 hari. Ya, Bapak Ibu, dulu saya berbayar. Sampai tahun 2024, saya adalah orang yang membayar, saya belajar dan berbayar. Ya, 15 sampai 20 juta. 2025 start Januari, kita bikin semua program kami gratis. Jadi rekan-rekan kalau ada pilihan, program ini ada program A, ada program B. Program A berbayar 25 juta 3 bulan. Tapi udah nggak ada. Desember terakhir 2024. Saya punya mentor namanya Coach David Cokro, minta saya, Hermas, kamu bikin program kamu gratis, nolong banyak orang. Sekarang program kami yang B. Siapa yang mau ketik program B? Program B, Bapak Ibu semua, program kami bergabung dalam komunitas, menjadi partner saya, ya, bergabung dalam community partner. Bapak Ibu akan kita berikan kurikulum secara gratis seumur hidup. Bahkan Bapak Ibu juga dapat fasilitas menjadi partner affiliate saya. Bapak Ibu, kalau rekan-rekan berkenan, ini dia konsep mitra affiliate yang kami berikan. Pendampingan sampai bisa gratis, ada peluang affiliate-nya gratis, nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Kalau Bapak Ibu berkenan, rekan-rekan semua, ya, boleh nggak saya minta feedback-nya? Kalau Bapak Ibu, Pak, saya terima kasih materinya. Saya belum berkenan untuk didampingi, Pak. Saya udah pintar, saya canggih, saya sudah biasa, dan saya nggak masalah. Ya, Bapak Ibu boleh ketik terima kasih. Tapi kalau rekan-rekan semua, ya, Pak, saya berkenan untuk dibimbing. Saya mau lanjut, ketik lanjut. Lanjut. Oke, baik. Rekan-rekan yang mau lanjut, Bapak Ibu semua stay, saya akan berikan 10 menit ekstra untuk menolong rekan-rekan semua. Ya, penjelasan mengenai programnya seperti apa, bagaimana bergabung jadi partner saya, dan program partnership affiliate-nya seperti apa. Ya, kalau Bapak Ibu semua belum berkenan, boleh ketik terima kasih dan meninggalkan ruangan. Ya. Oke, sudah? Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu perhatikan karena materi ini penting supaya tidak terdistraksi dengan kolom komentar. Sepakat dulu, ketik oke kalau Bapak Ibu oke. Oke, karena kita mau tutup dulu chatnya. Chat to everyone saya tutup supaya rekan-rekan semua bisa fokus ke materi, bukan ke kolom komentar. Oke ya? Oke, baik. Saya izin tutup dulu sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, tutup. Oke, baik. Bapak Ibu, chat tetap saya buka ke saya pribadi. Bapak Ibu tetap bisa chat, chatnya ke saya pribadi, cari aja nama Hermas, diklik, ya langsung nanti bisa chatnya ke saya. Kalau mau tanya, habis ini saya akan buka tanya jawab, chat akan saya buka kembali. Tapi izinkan 10 menit, saya jelaskan mengenai programnya. Bapak Ibu,
Jadi sejak 2025 Januari, saya memfokuskan diri membuka sebesar-besarnya kesempatan untuk saya dampingi secara gratis. Di dalam program kami ada komunitas, dan komunitas ini namanya komunitas afiliat. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa biaya sehari-hari meningkat, biaya sekolah meningkat, kesehatan meningkat, semua meningkat. Lalu apa solusinya? Di era sekarang ada dua cara. Yang pertama, nambahin income dengan pinjol atau kerja lebih. Atau yang kedua, rekan-rekan semua adalah mencari peluang yang sederhana. Di era sekarang ada peluang sederhana namanya affiliate. Pak, apa sih bedanya affiliate sama reseller sama keagenan? Begini, zaman dulu kalau mau jualan jilbab, jualan baju, beli ke Tanah Abang, bal-balan 50 juta, jual di kota kita. Kalau sekarang Bapak Ibu eranya affiliate, Bapak Ibu semua ada orang beli, ya, tinggal klak klik kirim, klak klik kirim. Bapak Ibu semua nggak perlu nyetok barang, joinnya gratis. Bapak Ibu menjadi perantara untuk nantinya Bapak Ibu bisa menghasilkan income gede, ya. Dan sekarang kalau zaman dulu Bapak Ibu semua orang untuk menghasilkan income gede yaitu harus bekerja punya company. Saya dulu punya company, Bapak Ibu 16K, 16 brand, 110 karyawan. Bapak Ibu mau tahu, Kalau yang di sejak saya ujung bibir menjalankan itu berarti affiliate, jarak satu ya, jari. satu affiliate saya secara income dan omset mengalahkan 16 Satu bisnis jari saya. dari ujung bibir. Karena affiliate bisa ngebangun gak cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai affiliate, bagaimana cara memilih peluangnya? Yang pertama, cari yang marketnya potensial. Cari Bapak Ibu semua yang marketnya bertumbuh. Apa market bertumbuh? Kesehatan, kegemukan, obesitas, wellness, itu market yang bertumbuh. Yang kedua, tepat memilih peluang. Cari yang ada bimbingannya, cari yang ada mentoringnya, cari yang pasarnya besar, cari yang produknya halal, sistemnya halal, cari yang nggak perlu meninggalkan pekerjaan kita, jadi bisa dikerjakan nyambi, bisa meraih profit yang besar dan tidak harus jualan hard selling. Kenapa banyak di grup kami para dokter? Kenapa dokter sungkan kalau jualan? Makanya di program kami tidak harus hard selling, bahkan tanpa meninggalkan profesi. Yang ketiga, di mentoring seumur hidup. Kami punya komunitas yang udah 16 tahun, pendampingan content creation sosmed kami sudah 7 tahun tanpa henti. Bapak Ibu, ya, karena ada mentoringnya, ada grup khususnya, ada pendampingannya. Saya mau menolong rekan-rekan semua. Jika ada peluang, joinnya gratis, jadi jangan tanya ya bayarnya berapa. Joinnya ada produknya, ada programnya. Nanti saya akan infokan programnya apa. Tapi Bapak Ibu menjadi partner affiliate kami gratis. Ada mentoringnya, ada bimbingan sosmednya, plus dapat income. Kalau Bapak Ibu berkenan, izinkan saya menolong. Program affiliate kami bernama program IO Pro. Komunitas IO Pro kami ada program perampingan, program kesehatan, dan affiliate. Karena disponsori oleh program ini, Bapak Ibu, kita ada belajarnya. Belajarnya setiap hari, belajar sosial media. Kalau mau menghasilkan income, itu pilihan. Perhatikan baik-baik. Kalau mau menghasilkan income adalah pilihan. Yang wajib adalah bergabung dalam komunitas. Kita ada 3 fasilitas yang akan kami berikan. Yang pertama, fasilitas belajar sosial media. Bapak Ibu bertumbuh ya karena praktek bersama-sama. Bukan cuma belajar, tapi praktek. Yang kedua, ada program belajar sehat. Kita siapkan 8 kali sesi dengan beragam topikal kesehatan secara gratis. Berarti kalau 4 kali 8 kali berarti 96 kali per tahun. Ada webinar secara kesehatan dan free. Yang ketiga, belajar peluang affiliate menghasilkan income. Pak, boleh nggak joinnya satu aja? Boleh. Pak, boleh nggak join tiga-tiganya? Boleh. Rekan-rekan semua bergabung, fleksibel. Bapak Ibu, jika bergabung di sini berbayar nggak? Gratis. Pak, jika bergabung di sini harus jualan nggak? Enggak, gratis juga. Ya, Banyak Bapak Ibu bisa semua nggak harus jualan. Tapi kalau mau menghasilkan income, itu pilihan. Dipersilakan. Tapi izinkan saya menolong. Biaya hidup meningkat. Nggak cukup single income. Betul ya Bapak Ibu? Maka cari yang tanpa stok barang, modalnya gratis kalau perlu, dan income-nya kencang. Saya menghidupi bis ini Bapak Ibu udah 7 tahun terakhir dan saya bersyukur. Bahkan ketika pandemi COVID tetap bisa bertumbuh. Program kami bernama 555. Program susut perut 5 cm hanya 5 Oh, menit berarti dalam 5 beda hari. ya antara Saya, Bapak 5 Ibu sama semua, 10. dalam 6 minggu susut 17 cm 9 kilogram. Nah, apa itu programnya, Pak? Jadi program Ayo Pro kan ada 3 fasilitas. Belajar sehat, belajar sosmed, belajar income. Nah, kita masuk ke yang belajar sehat dulu. Masalah kegemukan, Bapak Ibu, adalah masalah yang di era sekarang itu banyak sekali mengalami. Ya, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu, makanya banyak partner kami spesialis penyakit dalam, Bapak Ibu cerita bahwa lebih dari 20-30 juta. Banyak partner saya SPKKLP cerita,
lebih dari 30 juta kegemukan dan obesitas. Ini menjadi bahaya yang resiko banget. Nah, kita udah diet, udah olahraga, udah minum teh herbal, udah nge-gym, udah minum obat, tapi nggak berhasil. Kenapa ya, Pak? Mungkin kita perlu program aktivasi pembakaran lemak. Yuk kita simak videonya. Kalau videonya kedengeran, ketik 1 ya, chat di Nggak boleh kecil. direct message. Silakan. Tapi diulang 5 menit. Halo, nama saya Lani. Saya turun 9 cm dalam waktu 5 hari. Hai, saya Lala. Saya susut 8 cm dalam waktu 5 hari. Saya Dharma, susut 6 cm dalam 5 hari. Hai, saya Anita. Saya turun 8 cm dalam waktu 5 hari. Hai, saya Francisca. Saya berhasil turun 13 cm dalam waktu 7 hari. Kami sudah mendampingi lebih dari 9.000 partner, 10.000 partner seluruh Indonesia dan beberapa negara. Dan saatnya kami juga menolong rekan-rekan yang lain juga bertumbuh secara kesehatan. Bapak Ibu, program AIO Pro adalah program Fat Loss Activation. Program ini Bayu menggunakan teknologi microcurrent dan ada pendampingan khusus sehingga hasil lebih optimal. Partner kami namanya Bu Ratna, anaknya 3, kecil-kecil Bapak Ibu semua, tapi susut 15 cm. Pegangan dulu baru ke atas. Ya, saya mohon maaf, Berarti partner saya dari minta saya pakai kaki nggak pakai baju, jadi ya ini atas 30 hari 11 cm, baru mulai 45 dari hari atas. 17 cm, ya. Jadi nggak Ya. cuma lingkar perut, bahkan berat badan saya turun juga 9 kg tanpa nge-gym. Makan tetap makan Bapak Ibu semua, tapi sederhana. Kita menggunakan pola yang bisa dilakukan banyak orang, ya. Ini juga ada video keren banget, usia hampir 50 tahun, kita simak videonya. 1 bulan saya susut 16 cm teman-teman lingkar perutnya. Kebayang nggak sih kalau tadi anak 4, terus saya udah pernah berat badannya itu over gitu ya. Terus turun tuh 9 kilo ya lemaknya gitu ya. Kebayang nggak ya ini tuh masih ada ini gitu ya, masih ada Gelambir pager ya. pager ya gitu ya. Terus kalau yang pernah melahirkan biasanya pasti ada namanya stretch marks, benar nggak teman-teman ya, ibu-ibu nih, ada stretch marks, saya juga ada selulitnya gitu ya. Nah itu luar biasa banget dengan menggunakan salah satu device ini. Saya gosokkan itu Mbak Yai cuma cukup 5 menit ya, 5 menit aja, nggak usah pakai lama-lama gitu ya programnya. Itu 1 hari saya pernah coba, 1 hari pertama saya program, itu susut 4 cm 1 hari loh teman-teman, 1 kali aja, nggak pakai sakit loh. Cuman digosok-gosok aja susut 4 cm. Saya penasaran dong, karena ini kan program ya. Saya gunakan program ini selama 7 hari. Dengan atur pola makan, saya tetap olahraga semampunya saya, dan saya gosok. Nah dalam waktu 7 hari, amazing banget buat saya, itu luar biasa. Kebayang gak sih, susut 11 cm itu luar biasa loh perut. 11 cm teman-teman. Dan saya terus sampai setelah 7 hari itu, saya melakukan sampai 30 hari, 1 bulan ke depan full saya lakukan. Ternyata hasilnya lebih dahsyat. 1 bulan saya susut 16 cm teman-teman lingkar perutnya. Salah satu partner saya ya, beliau luar biasa. Bapak Ibu, usia hampir 50 tahun bisa susut ya, bahkan cuma dari rumah dengan slim ini ya. Bapak Ibu, kita punya partner namanya Bu Pisia dari NTB, Bapak Ibu, bagaimana beliau susut 16 cm 40 hari ya, 7 kg, padahal beliau awalnya nggak mudah untuk susut, udah berbagai macam cara ya. Kita juga punya partner Dokter Ita, spesialis penyakit dalam ya. Beliau peserta Thrive to Lead kami Bapak Ibu, program 30 hari AIO Pro, susut 23 cm Bapak Ibu semua. Bahkan beliau sekarang udah naik gunung, dokter spesialis penyakit dalam. Beliau bertumbuh karena menjalankan program ini. Bapak Ibu, kenapa program ini sebegitu powerful? Karena kita menggunakan teknologi. Di luar sana juga ada, tapi harganya tidak murah. Teknologi ini biasanya ada di klinik-klinik slimming. Harganya Bapak Ibu, alatnya saja 850 juta. Ya. Dan rekan-rekan semua, yang menarik adalah Bapak Ibu, ya, kalau di luar sana rekan-rekan ya harus ya berbayar di klinik itu tidak murah. Bapak Ibu, ya, kita punya satu good news. Solusi untuk menolong rekan-rekan semua. Kalau di klinik slimming 30-50 juta, Bapak Ibu, kita punya device program microcurrent dan pendampingan ya. Nggak cuma untuk ramping dan susut perut. Bahkan Bapak Ibu semua, teknologi microcurrent secara jurnal penelitian, dia bisa untuk pain relief, pain management. Makanya Bapak Ibu, banyak partner-partner kami yang cerita ya, nyerinya berkurang, painnya relief ya. Makanya di grup kami ada lebih dari 10 rehab medik ya, cerita painnya berkurang secara signifikan. Bapak Ibu,
Kalau kita berbicara mengenai program kami, kelebihannya nggak cuma untuk merampingkan perut dan susut perut, tapi juga membantu mengurangi pain, nyeri, mendukung program fisioterapi. Tapi juga yang paling menarik adalah rekan-rekan memperbaiki kesehatan. Kalau Bapak Ibu semua ngelihat program yang lain ratusan juta, puluhan juta, program kami cuma 5,9. Rekan-rekan bisa untuk dipakai diri sendiri, dipakai untuk pasangan Bapak Ibu, dipakai untuk keluarga Bapak Ibu, anak Bapak Ibu. Saya pakai untuk saya, istri, ya, dan juga saya pakaikan juga untuk keluarga saya, mertua saya, ya. Dan yang paling menarik adalah nggak cuma program kesehatan. Di program kami ada program bimbingan secara khusus dengan coach khusus Bapak Ibu. Nah, ini kan mengenai programnya. Izinkan saya menolong rekan-rekan semua testimoni para partner-partner kami, ya. Ini boleh difoto, boleh di screenshot, ya. Ada Bu Dina, Bu Tari, Dokter Yeli, Bu Ika, Dokter Ligaya, ya, Dokter Reni, ya, ada Dokter Nusya, Bu Ruswati, para partner-partner kami yang cerita juga mengenai pain, ya. Banyak banget yang painnya mengalami relief, Bapak Ibu. Ya, rekan-rekan semua, good news-nya tidak hanya untuk membantu program peramping, tapi kami punya program bimbingan sosial media dan affiliate yang cocok untuk umum, dokter, tenaga kesehatan. Program kami konsepnya affiliate, sederhana, joinnya gratis, tinggal rekomendasi ke orang lain. Pak, saya nggak punya waktu, saya nggak jago ngomong, undang aja ke dalam Zoom. Undang ke dalam Zoom seperti ini, nanti kami yang akan merekomendasikan, Bapak Ibu yang akan mendapatkan komisi ketika rekan-rekan semua mengundang partner-partnernya. Apa kelebihan program ini? Joinnya gratis, nggak perlu stok barang. Testimoni disiapkan, programnya udah disiapkan, bimbingan sosmed gratis seumur hidup. Jadi Bapak Ibu semua bergabung dalam komunitas kami, belajar sehatnya, belajar sosmednya, belajar income-nya. Izinkan saya cerita. Ini partner kami usia 65 tahun, bisa dapat income double digit. Ada partner kami dokter, padat sekali tuh bisa dapat income triple digit. Kita punya partner yang bahkan dapat haji furoda karena mengumpulkan income dari bis ini. Kita punya partner ibu dari 4 orang anak, ya dari Solo bisa menghasilkan income double digit cuma dari rumah. Kita punya partner dokter umum yang di bulan ketiga dapat 56 juta. Dan ibu bercadar dari 5 anak yang kebanyakan semuanya online pun bisa menghasilkan income kencang meskipun cuma dari rumah. Bapak Ibu, di dalam komunitas kami akan memberikan 3 hal. Yang pertama adalah belajar sosmednya seumur hidup. Yang kedua, belajar sehatnya, kita akan berikan akses. Yang ketiga, belajar juga menghasilkan income-nya. Boleh nggak Pak satu fasilitas aja? Boleh. Boleh nggak Pak tiga-tiganya? Boleh. Bayarnya berapa? Gratis. Kalau Bapak Ibu tertarik mengenai program yang 5,9, silakan. Tapi kalau rekan-rekan semua tertarik belajar bergabung dalam affiliate community kami, itu juga gratis. Kurikulum kami, rekan-rekan semua start besok. Senin, Selasa, sampai Jumat, mulai dari mindset, ide, teknis nge-live, akan mulai kita berikan untuk Bapak Ibu, termasuk membuat skrip konten. Nah, bagaimana cara bergabungnya? Nah, setelah ini rekan-rekan yang sudah bergabung, Bapak Ibu akan diikutkan ke dalam training lanjutan sore ini, ya, jam 16.00. Yang mau bergabung ketik mau, yang siap bertumbuh untuk didampingi secara khusus menjadi affiliate community kami, boleh ketik di kolom komen, ketik mau. Gimana Pak caranya? Ya, ini udah pada nanya nih, gimana Pak caranya? Gampang. Bapak Ibu, caranya mudah sekali. WA ke pengundang Bapak Ibu, ketik nama _join affiliate. Saya ulangi, ketik nama _join affiliate. Ketik nama _join affiliate, WA ke pengundang. Yang sudah WhatsApp, ketik sudah. Yo. Yang sudah WA, ketik sudah. Sudah, oke, baik. Pengundang itu siapa? Pengundang itu adalah orang yang memberikan link Zoom Bapak Ibu. Ya, sudah WA. Setelah ini saya akan berikan akses untuk masuk ke grup ya. Sudah, oke, sudah ya. Sudah WA ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu, siapa yang mau diikutkan ke dalam grup bimbingan? Ketik mau. Yang mau diikutkan ke dalam grup bimbingan. Gampang ya, nomornya udah Bapak Ibu save kan? Ya. Ketik nama _join _profesi _ pengundang ya. WA ke 0821 2720 0476. Ketik nama _join _profesi _ pengundang. WA
segera Bapak Ibu yang WA, Bapak Ibu akan diikutkan ke dalam training praktek bikin konten pakai AI sore ini jam 16.00. Saya ulangi, Bapak Ibu akan diikutkan ya di dalam training lanjutan sore ini jam 16.00. WA di 0821 2720 0476 0821 2720 0476. Yang sudah WA ketik sudah? Sudah. Oke, baik. Sudah ya. Aman ya. Ini sudah banyak yang WA ya Bapak Ibu ya. Baik. Ya, ketik nama underscore join underscore profesi underscore nama pengundang. Habis ini saya akan buka Q&A Bapak Ibu. Habis ini saya akan buka tanya jawab. Sebentar ya. Oke, baik. Ya. Sudah. Oke, baik. Saya ulangi ya. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik 1. Yang sudah WA ke pengundang boleh ketik 1. Di sini hujan deras ya Bapak Ibu. Saya di Depok nih, hujan deras banget. Saya berdoa rekan-rekan semua juga hujan ide, hujan income ya dari sosmed ya, amin. Dari affiliate amin. Ya, sudah 1. Oke, baik ya. Amin. Ya, di luar boleh hujan air, di sini mau hujan berkah melimpah ya. Yang sudah WA ke nomor saya di depan ketik 2. Yang sudah WA ke nomor saya di depan boleh ketik 2. Bapak Ibu yang sudah WA nanti langsung saya berikan link sesi jam 4 ya. WA ke pengundang Bapak Ibu akan berikan link training. Pengundang Bapak Ibu akan memberikan link training. Di Malang hujan deras, iya betul. Sama dong. Sama. Ya, suksesnya sama-sama nih berarti, amin. Ya, sudah ya. Oke, sudah WA ya. Saya akan buka Q&A Bapak Ibu. Saya akan buka tanya jawab. Silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan ketik di kolom komen, saya akan bantu jawab. Ya. Iya, hujan berkat ya, amin. Kalau ada yang mau nanya boleh. Sebaiknya pakai TikTok dulu apa IG dulu? Untuk teman-teman yang pemula yang belum biasa bikin konten, saran saya adalah TikTok dulu karena lebih mudah, lebih sederhana. Tapi kalau udah mulai lancar, silakan pakai Instagram juga. Tiba-tiba mati listrik. Iya, TikTok dulu Mbak Dina. Bu Dina ya, nggak apa-apa. Ya, tanya lagi silakan. Untuk pemula berapa menit untuk 1 kali video Pak, Bu Evi? Untuk pemula kalau saya boleh saran, ya kalau saya boleh saran untuk pemula, ya jangan lebih dari 1 menit. Ya, kelamaan. Ya, jadi Bapak Ibu semua sebenarnya kalau ngomongin durasi tidak ada patokan. Cuma kalau lebih dari 3 menit hitungannya kelamaan. Kalau lebih dari 3 menit kelamaan, nanti orang jadi males. Ya, karena terlalu lama. Kalau IG 90 detik. Kalau IG maksimal 90 detik Bapak Ibu. Ya, IG 90 detik. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Ya, jam 16.00. Boleh nggak bantu ketik 16.00. Sore ini Minggu 16.00. Training kita diadakan Minggu jam 16.00. Langsung praktek nanti sore supaya Bapak Ibu bisa langsung saya ajarkan cara bikin konten pakai AI dan juga bagaimana memulai affiliate-nya ya. Oke. Yuk, tanya lagi silakan yang mau tanya boleh. Sebentar ya, saya cross check dulu di atas. Sebentar. Sama di TikTok Bu Dahlia. Ya. Di TikTok bisa 10 menit sebenarnya, tapi saya rekomendasi jangan lebih dari 3 menit kelamaan. Ya. Kalau di akun kita terlanjur campur-campur kontennya bagaimana? Lanjutin aja Pak Juliansyah, nggak apa-apa. Ya, kalau Pak Juliansyah akunnya sudah lebih dari 1000, lanjutin aja. Tapi kalau belum 1000, saran saya bikin akun baru. Kenapa akun baru? Karena TikTok suka pada akun baru. TikTok suka pada akun baru. Ya. Pak, jika kita ikut program ramping, apa konten harus tentang obesitas? Tidak. Ya, saya bikin konten 7 tahun, nggak ada konten tentang ramping. Ya, kontennya berhubungan dengan akun Bapak Ibu dan branding Bapak Ibu. Sosmed kita yang ngomongin tentang ramping tidak wajib. Bapak Ibu semua kan membangun bisnis ini tinggal ngundang aja. Tapi kalau mau ngebahas ramping boleh nggak? Ya boleh. Ya, nggak masalah. Untuk bikin video pakai HP apa posisi HP yang benar?
Portrait Bu Yanti, portrait. Ya, Minggu jam 16. Ya, betul. Apakah harus ganti nama ID di TikTok? Kalau namanya belum pakai nama asli, saya rekomendasi pakai nama asli, Bu Evi. Saya rekomendasi pakai nama asli. Ya. Mas, di TikTok di dalam pengikut muncul ikut balik warna merah. Oh, Pak Asyaf japri aja, screenshot ke saya bantu. Mbak Silviana, ya udah. Nanti ikut lagi Mbak Silviana, ada lagi sesinya Selasa. Ya. Saya mau ikut sore, gimana caranya? Mbak Silviana harus ikut sesi dulu. Kan Mbak Silviana belum ikut sesi ini. Harus ikut sesi dulu secara full, baru bisa ikutan sore. Ya, karena sore ini untuk para partner yang sudah bergabung. Ya. TikTok kalau bolong-bolong apa mulai dari awal? Nggak harus, lanjutin aja. Boleh nggak satu konten untuk beberapa sosmed? Boleh. Tapi satu konten kita upload di handphone, baru didistribusiin. Yang nggak boleh kita upload di TikTok, dari TikTok kemana-mana, itu yang nggak boleh. Nanti kena pelanggaran. Kalau TikTok bukannya maksimal 60 detik ya Pak? Enggak, 10 menit. IG 90 detik. Nyimak sambil bekam ya. Saya belum pernah menggunakan TikTok. Ayo belajar bareng-bareng. Bikin konten harus kita sertai teks apa yang kita ucapkan nggak Pak? Kalau bisa, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak masalah. Di TikTok hanya 60 detik Pak? Enggak. 10 menit. Mas, untuk TikTok polos saja atau bisa pakai lagu? Nggak usah pakai lagu, Dokter Yos. Dok, kalau pakai lagu sering kali kena pelanggaran. Ya, kalau pakai lagu sering kali kena pelanggaran. Ya. Iya. Oke, sebentar ya. Boleh nggak konten FB nyambung ke IG? Jangan disambungin. Jangan disambungin, nggak efektif. Saya sudah pakai nama asli, good. Boleh nggak satu konten untuk berapa sosmed? Tadi sudah saya jawab ya. Saya sudah punya akun TikTok, apa harus bikin baru? Belum, nggak harus. Kalau akunnya lebih dari 1000 follower, nggak harus bikin akun baru. Saya punya 2 akun TikTok sebelumnya, tapi tidak pernah aktif. Dan ini kemarin saya buat lagi khusus untuk konten nanti apakah bisa? Bisa. Ya, belum punya akun TikTok, silakan di install. Ya. Follower saya baru 600, good. Lanjutin aja kalau udah 600, nanti udah bisa nge-live. Ya, nanti sore jam 16.00 ya. Bapak Ibu, siap hadir, yang siap hadir ketik siap. Bapak Ibu yang sudah ikut sesi 2 siang ini, rekan-rekan semua nanti boleh ikut yang nanti sore jam 16.00. Bapak Ibu, saya mau tanya nih para partner, kayaknya minggu siang menarik ya sesinya ya. Ternyata minggu siang banyak yang bisa hadir ya. Mungkin next time kita bikin lagi yang minggu siang ya. Ya. Menarik ya Pak Willy ya, karena mungkin teman-teman Indonesia Timur kalau dibikin yang malam hari kasihan kemalaman. Kita bikin yang sore ya, minggu siang atau ya minggu atau Sabtu ya. Iyo. Ya Mbak Sista ya, minggu ya. Oke. Ya, cukup ya Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Betul, kemalaman. Iya, kemalaman pasti ngantuk. Kan cuma sampai jam 9. Ya. Yo, tanya lagi. Siang memang pas, Mas. Oke, baik. Ya udah, kita bikin ya minggu siang ya. Kalau rekan-rekan oke, minggu siang. Habis minggu siang langsung ke sore ya. AB dikonek ke IG bukannya nggak boleh, tapi nggak efektif. Ya. 20 udah ngantuk berat. Oh iya, baik ya. Udah ngantuk berat ya, siap. Ya, nanti kita siapin ya, Bapak Ibu ya. Ya, ada lagi pertanyaan, silakan. Saya akan tutup dalam waktu 1 menit lagi, 2 menit lagi. Ya. Kami di Jayapura udah ngorok ya, mohon maaf ya. Karena saya tahu kalau selesai jam 9 mungkin di Jayapura udah 11 lewat. Ya. Saya reminder sedikit ya Bapak Ibu sebelum nanti kita lanjut sore ya. Yang sudah WA ke pengundang boleh nggak ketik 1? Yang sudah WA ke pengundang boleh nggak ketik 1? Oke, yes. Yang sudah WA ke nomor saya di depan boleh ketik 5. Yang sudah WA ke nomor saya di depan boleh ketik 5. Oke, baik. Baik, rekan-rekan semua, saya cukupkan ya. Bapak Ibu, kita break dulu. Rekan-rekan, nanti kalau mau nanya lagi boleh. Jam 16.00. Siapa yang siap hadir ketik siap. Yang siap hadir, sesi training nanti sore jam 16.00, ketik siap. Baik, Bapak Ibu selamat bergabung di komunitas kami. Sekali bergabung, joinnya gratis seumur hidup. Sekali bergabung, yang menjadi partner saya, didampingi seumur hidup. Tanya partner-partner saya, betul nggak bimbingannya setiap hari? Bantu jawab, para partner. Betul nggak bimbingannya gratis? Bantu jawab. Ya,
para partner saya. Tuh Bapak Ibu, yang komen bukan saya. Ya, yang komen Bu Berliana. Wah, ini kayaknya yang siang hari cocok untuk Papua ya Bu Berliana. Yang sore hari, yang siang hari cocok untuk teman-teman Papua ya. Semoga Papua bisa ikut semua. Kita lagi membangun para partner Papua nih. Betul, siap Bu Berliana. Kalau oke kita bikin lagi rutin ya. Oke, baik. Wah, Dokter Muklis lagi di Spanyol ya. Ayo, Bu Lucy. Ayo, Bu Lucy. Kalau sih, ayo kita bertumbuh sama-sama. Kita bantu. Karena mimpi kami 100.000 keluarga, 100.000 content creator. Ini visi yang kami bangun. Visi ini kebetulan dari mentor kami namanya Coach Davi Cokro, Bapak Ibu. Kayak punya visi yang kami bangun dan saat ini sudah lebih dari 6.000 partner. Mimpi kami adalah 100.000 orang menghasilkan income dari social media, sehat badannya, sehat mentalnya, sehat fisiknya, sehat finansialnya. Oke, terima kasih. Izin pamit. Sampai nanti sore. See you. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Coach Mas. Sama-sama. Terima kasih, Pak Pak Hermas. Jansen. Terima kasih Bu Terima Soraya. kasih Pak Hermas. Terima kasih Pak Terima Herman. kasih Pak Herman. Terima kasih Coach Herman. Terima kasih Sama-sama Bapak Coach Ibu. Izin Herman. pamit. Terima kasih Coach Herman. Bu Ratna, Pak Jansen, Bu Dadah, Rosmini see yang makin you. cantik, Bu Dina, terima kasih. Happy Sunday. Bu Rosmini kita praktek ya. Terima kasih. Sami, Bu Dina, Papua, sampai jumpa. Iya, Terima sama-sama, kasih. Pak. Dadah. Dah. Bu Dina kalau siang hari enak ya Bu, nggak kemalaman ya. Iya, bener. Nggak ngantuk ya, baik. Terima kasih, sampai jumpa. See you. Terima kasih Mas Herman. Sami-sami, Bu Agnes. Makasih, Mas. Sama-sama, iPhone, terima kasih. Enak tuh kalau di Papua Oh jadi ini iPhone. siang. Wah, Profesor Vita datang nih. Makasih Prof. Sampai jumpa. Pak Agung, sampai jumpa. Pak Agung bekamer. Wah, ini bekamers ya. Oh, lagi bekam nih. Waduh. Hati-hati ketemu orang. Prof, thank you Prof Vita. Sampai jumpa. Bye. Ya, sama-sama. Ya, Prof. Ya diketuk-ketuk, di stroke itu. Gimana? Di sini. Mana belahnya? Sebelahnya. Sebelahnya. Oh sebelah. Enggak tangan dulu. Enggak. Kaki, tangan. Oh gitu. Oh bukan sebelah luar. Bininya masuk kaki sebelah. Kaki sebelah. Oh sebelah luarnya tetap dipijat loh, jangan lupa. Sebelah luar nggak dipijat. Mulainya dari darah. Tapi sebelah luarnya tetap dipijat, masa nggak dipijat? Ini loh Bu, kalau tadi pegel. Ini masuk remote-nya mana ini? Di belakang? Iya, remote-nya di belakang. Jadi kaki itu dalam sama luar. Iya. Luar, jalan. Kalau yang dari bawah dari bawah ke bawah kalau yang pucat ya kalau di sini ke bawah. Jadi bebas mulai dari kalau kan udah habis perjalanan ya udah kalau ini kan jadi bulan nah itu dia kalau yang di itu patah urat awalnya limat dalam tidak limatnya di depan juga kan yang dikeluarin kan? Ini kan gini ya? Limatnya di mana? Sini. Berarti kan di sini dari belakang ya? Dari belakang enggak ke dalam sini. Tapi nanti belakang arahnya belakang ya. Kasih itu lagi pas tempur kaca. Oh ya udah repot ya. Iya. Tapi kan nggak tempur dulu ya. Tadi kan bilang dulu ya. Katanya terus kan terletak dulu katanya. Bisa tuh Mbak, Bapak tahu. Ya. Mbak ini. Ini di belakang. Yang di belakang. Oh di belakang ya? Iya. Ininya diarahkan ke mana masalahnya? Ada di mana? Ya. Jadi banyak waktunya. Terus
di dalam dulu Bu. Dalam sih. Di dalam ada bukan itu semi. Ya kami sendiri bukan. Di dalam ini Kalau dinamiknya kan nggak ada, intinya kan di dalam Iya, aku ada
Ternyata dari dulu kita sirkular pakai sirkularnya oh gini berarti ini pakai berapa teknik yang di belakang ini ada oh berarti yang ini terus yang ini 4 jari pakai jempol dua tangan sini berarti dalam dulu baru luar jadi 2 sisi nanti mbaknya udah duluan tadi mukanya yang dulu kiri dulu ya yang tangan silang ya ini coba pakai kaki dulu enggak ini lurus ini ini berarti gerakan yang ketiga ini 7 kali dibonusin refleksi kaki jangan ditanya terus kalau yang ini berarti alirannya ke sini jadi sama
Berarti kalau misalnya jempolnya kita ganti telunjuk nggak apa-apa? Tapi kalau itu cuma termasuk kenapa yang ini? Jawaban aku nggak percaya Mbak Natali Bang. Bantuan berarti ke arah besar. Berarti kalau misalnya apa tadi siroin itu dari kurus ke gemuk banget, atau dari gemuk banget langsung mendadak kurus tapi nggak dari itu mungkin itu siroin. Kalau dia nggak kelihatan gejalanya, tapi Dari gejalanya dibuka ya Mbak Natali ya. dari kurus ke gemuk banget. Mau bayar Mendadak. Atau gemuk banget cuma belum bisa tahu? gambar yang ini. Jangan lupa sampainya di
Dari kanan, belum. Saya lupa Mbak tadi. Kalau saya udah sininya jalan dulu. Mbak Belum jadi lebih cantik. Kenapa? Nanti di kanan ya. Nanti di kanan. Tempatnya di mana ya? Jadi biar tahu nanti mau minta ini ganti ya? Iya. Oh iya,